Saya sebagai di sini sebagai seksi hukum, karena saya kan S1 dakwah, S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum di Universitas Hasanuddin. Ya, luar biasa mereka memberikan kepercayaan terhadap saya sebagai di bidang hukum. Kalau ada permasalahan hukum di seniman itu kita yang menyelesaikan. Bahagia sekali keluarga besar Papri ya, yang mana dalam hal ini diketuai oleh Ibu Haja Ani Sejana Ekonomi. Beliau adalah Ketua Umum Papri DKI Jakarta. Saya sebagai di sini sebagai seksi hukum, karena saya kan S1 dakwah, S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum di Universitas Hasanuddin. Ya, luar biasa mereka memberikan kepercayaan terhadap saya sebagai di bidang hukum. Kalau ada permasalahan hukum di seniman itu kita yang menyelesaikan, insya Allah ya. Plus saya juga sebagai seorang rohani, kan dikenal memang saya biasa ceramah-ceramah di media, mungkin abang-abangnya udah media lama banget yang sangat setia mendampingin mewawancara saya walaupun hujan, kepanasan, asik ya, dimana-mana pun tetap udah luar biasa abang-abang yang mewawancara saya pada hari ini. Dan saya merangkap sebagai tadi juga di awal membaca doa, kita juga dipercayakan untuk membaca doa. Jadi tadi ya, di bidang hukum, di bidang termasuk dengan doa nyawan, sekaligus kita memberikan ceramah. Untuk intinya banyak seniman-seniman yang minta konseling kepada kami pribadi. Itu pun tujuannya adalah untuk menetralisir semua seniman yang ada di Indonesia ini. Intinya mereka ngerti aturan, kepada hukum, apalagi khusus Papri ini ya, dan juga mereka agamanya bagus. Itu harapannya. Sesibuk apapun kita, misalnya di kegiatan seni, apakah dia sebagai pemain film, dia pencipta lagu, dia pemusik, dia vokalis, tadi kan datang semua. Kamer yang belinya duet sama kita kan, terus Kak Poni Sumlang dan berbagai macam penyanyi yang lain. Ada Mak Ija, walaupun ada nenek-nenek masih seperti 17 tahun joget sama saya tadi lagu Sio Mama. Saya pun juga tadi lagu Gigi Jo dan Dia. Jadi setelah saya baca doa, setelah saya baca doa tadi saya nyanyi. Wadah ya, saya nyanyi dulu. Setelah nyanyi, saya baca doa. Alhamdulillah mereka katanya Papri itu memang sejuta talenta. Ustadz, gimana mengenai acara hari ini? Papri berbagi dan Pak Ustadz tadi. Betul, karena Papri ini salah satu kegiatan sosialnya sangat bagus sekali, berbagi kepada semua masyarakat Indonesia, terutama yang mereka yang sangat membutuhkan. Tujuannya memang di misi kemanusiaan itu yang kita paling utama untuk membantu rekan-rekan atau saudara-saudara kita, mereka yang kurang beruntung dalam hal ini, mereka yang dalam keadaan susah. Ini siapa maksud yang memberikan ide gitu untuk membuat acara ini? Ketua Umum langsung, Ketua Umum langsung Ibu Haja Nur Ani Sejana Ekonomi, Ibu Haja Ani Nur Ani. Apakah ini rutin per tahun atau gimana? Ini juga tadi sekaligus ini ya, ada ini pengurus seperti kita ini kan pengurus baru, ini sudah dikalikan sebagai penobatan, sebagai ini juga sekaligus ya bertemu pengurus yang baru ini. Kalau dilantik makanya pakai baju ini ya, kalau panitia pengurus ya, kalau pengurus pakai baju seragam seperti ini. Dan termasuk waketum tadi datang, alhamdulillah mereka waketum dan ketum sangat bersinergi setelah kita para pengurusnya hadir. Terima kasih banget sama Pak Meriam Melina, walaupun sibuk karena tadi mau syuting kan dia nyanyi dulu beberapa lagu dan kita juga nyanyi bersama-sama dulu. Berarti agak kesulitan juga yang mengumpulkan orang-orang tersebut, Ustaz ya? Sulit di tengah kesibukan. Sangat sulit sekali. Karena kenapa? Sulit lah, karena kehidupan kita di Jakarta ini kan sibuk dengan kegiatan aktivitas masing-masing, dan begitu juga kan untuk mendatangkan semua kan susah, apalagi semua kita Kamar yang Dina, ada Poni Sumlang, ada berbagai macam. Oh ya, DPD Lampung juga hadir dari Pak Andi Ahmad, Ketua DPD Lampung. Ada Kak J
Bang Jeli juga hadir dari musik jurnalisnya dari Indonesia. Bang Jeli juga datang. Banyak. Ozi Saputra, aduh, apa terlupakan Bang Ozi Saputra barusan tadi nyanyi joget-joget sama kita, karena mereka semua posisi pada tingkat aktivitas yang sangat luar biasa tinggi. Alhamdulillah pada saat ini bisa ada semua yang diundang sama ketua Bu Haji Ani. Pak Ustadz, ini kan berbicara musik, artis musik, penyanyi Indonesia. Nah, ini terkait dengan adanya banyaknya belakangan ini soal royalti. Menanggapinya seperti apa Pak Ustadz? Apalagi kan Pak Ustadz sebagai bagian dari tim lawyer ya di partai sendiri. Nah, untuk mensiasati soal masalah-masalah hukum terkait hak royalti, hak cipta seperti apa Pak Ustadz? Sebenarnya kita misalnya terkait royalti ya, kalau kita memakai hak cipta orang kan memang tidak boleh. Cuman ini ada kebijakan bagi kita misalnya membawakan lagu orang, itu kan kita naikin di YouTube kita. Kalau dulu kan sampai di sidang, diperadilkan segala macam. Kalau sekarang itu punya kebijakan bahwa dia membawakan lagu orang silakan, tapi kan dolarnya nggak masuk ke dia, cuma dia menang di nama gitu. Kalau banyak yang nonton sampai ribuan jutaan nonton, tapi kan dolarnya nggak masuk ke YouTube-nya dia itu. Nah, ataupun misalnya dia antara si pembawa lagu, vokalisnya dengan pencipta lagu atau ahli warisnya atau label yang punya musik itu, mereka punya kesepakatan. Ada juga perjanjian, itu juga bisa 50-50 seperti itu. Nah, kalau dulu kan cukup ribet kan, dulu sampai ada di pengadilan segala macam, disidangkan dan berperkara. Nah, sekarang karena saking banyaknya masyarakat Indonesia itu mencintai musik, membawakan lagu orang lain, nah tadi resikonya dia hanya membawakan lagu orang itu aja, jadi nggak dapat dolar, nggak ada uangnya, dia hanya menang nama aja, banyak yang nonton. Cuman kalau ada perjanjian mereka berbagi, nah itu tergantung, hanya harus kontak dulu dong dengan yang punya lagu atau pencipta lagu itu, supaya nanti aman seperti itu. Tapi nanti klaim hak cipta. Nah, resikonya kalau terlalu semua dia ngebawain lagu orang semua, klaim semua kan YouTube yang bersangkutan kan bisa ditutup kan, bisa di blacklist sama dunia, sama perusahaan YouTube. Jadi sekarang cukup memudahkan, punya kebijakan yang luar biasa. Kalau dulu kan selalu penanganannya sangat. Ustaz, ini terkait soal musik atau hak royalti juga ya, yang mana sekarang lagi dibahas atau lagi direbutkan menjadi sebuah harta gono gini. Nah, contohnya kasus Irwan dan istrinya ini yang merujuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menanggapinya seperti apa Pak? Kalau kita harta gono gini, jadi harta gono gini. Iya, kita lihat dulu. Di Islam ini kalau harta gono gini itu kan waris jadinya, itu perdata. Nah, kita lihat di Islam itu kan banyak agama, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, Islam. Kalau Muslim dia harus ke pengadilan agama Islam. Nah, di sana kan jelas harta pembagian harta waris, anak laki-laki 2 bagian daripada anak perempuan, yang anak perempuan hanya 1 bagian. Cuman kalau dia yang Kristiani, mereka kan bagi 2 nih penghasilannya. Jadi itu harus intinya kalau yang ini kan ke pengadilan negeri. Nah, kalau yang di sana kan pengadilan negeri itu dibagi 2. Royalti. Untuk royal tadi harus dibagi. Nanti yang memutuskan pengadilan berapa bagiannya itu royaltinya itu, nanti kan pengadilan yang memutuskan. Tapi itu boleh dicantumkan soal kita dimasukkan ke hukum waris atau harta gono ini. Boleh, karena namanya hak cipta itu kan hak kekayaan intelektual, hak orang yang mencetuskan atau menciptakan produk itu hak dia. Jadi dia berhak untuk mendapatkan hasil. Kan orang kan nggak gampang menciptakan lagu, membawakan lagu. Dia punya dia berhak untuk mengambil hasilnya itu. Selama seumur hidup dia kan, dia meninggal pun juga bisa dibagikan ke anak-anaknya. Pembagiannya seperti apa? Nah, tadi
kita lihat kalau berapa persen gitu? kalau kita lihat di sana tergantung kesepakatannya ya, kesepakatan dari itu kan beda-beda, dilihat dari presentasi kesepakatan dari si vokalis tersebut dengan pencipta lagu atau dengan orang yang membawakan lagu, dia lihat dari perjanjiannya seperti apa, kan berbeda-beda seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya terkait